Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Febriani Hidayat dengan NPM 214102072 akan menjelaskan mengenai karbohidrat dan lipid. Yang pertama yaitu mengenai tujuan mengonsumsi karbohidrat bagi tubuh. Yang pertama yaitu sebagai sumber energi. Tujuan utama kita mengonsumsi karbohidrat adalah untuk mendapatkan energi. Karbohidrat adalah sumber energi yang ketika dicerna, tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa. Glukosa inilah yang akan menjadi sumber energi tubuh. Yang kedua yaitu menunjang fungsi otak. Selain untuk mendapatkan energi, tujuan mengonsumsi karbohidrat adalah untuk mendukung kinerja otak. Organ ini yaitu otak diketahui memiliki kerja lebih keras sehingga membutuhkan energi lebih besar untuk menjalankan fungsinya. Otak setidaknya membutuhkan 20% energi agar dapat bekerja secara optimal. Lalu yang ketiga, menghemat protein. Fungsi protein adalah sebagai zat pembangun. Apabila kita tidak cukup mengonsumsi karbohidrat, maka protein akan beralih fungsi menjadi sumber energi dan fungsi protein sebagai zat pembangun tidak akan hilang. Jadi dengan kita mengonsumsi karbohidrat, kita akan mendapatkan sumber energi dari karbohidrat tersebut dan protein akan tetap berfungsi sebagaimana semestinya. Lalu yang keempat, sebagai bahan pemanis. Karbohidrat dapat digunakan sebagai bahan pemanis alami, yaitu sebagai halnya gula pasir yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, glukosa dan maltosa juga sering digunakan sebagai pemanis makanan atau minuman. Yang terakhir yaitu sebagai sumber serat. Karbohidrat dalam bentuk selulosa merupakan serat alami yang banyak terdapat di dalam sayuran dan buah-buahan. Serat yang cukup dapat berguna dalam sistem pencernaan untuk membantu memperlancar pengeluaran feses sehingga tidak terjadi sembelit. Lalu yang selanjutnya mengenai tujuan mengonsumsi lipid bagi tubuh. Yang pertama, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A, D, E, dan K merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak. Jadi, vitamin tersebut memerlukan lemak agar dapat diserap oleh tubuh. Jadi, vitamin tersebut bisa berfungsi sebagaimana semestinya. Lalu menjaga suhu tubuh. Ketika kita terpapar cuaca dingin yang ekstrim, lemak dapat menghambat hilangnya panas tubuh. Lalu melindungi organ tubuh. Lemak berfungsi sebagai bantalan pelindung organ-organ penting. Menurut pakar ahli juga dikatakan bahwa lemak memberi lapisan perlindungan sebagai penghalang trauma fisik. Jadi ketika kita mengalami benturan atau jatuh, lemak dapat berfungsi sebagai pelindung organ tubuh agar tidak mengalami kerusakan. Lalu yang selanjutnya menyehatkan kulit dan rambut. Lemak dibutuhkan untuk memproduksi sebum atau minyak alami yang menjaga kelembaban kulit dan rambut. Lemak juga berperan penting dalam membentukkan sel dan jaringan kulit serta rambut yang baru. Jadi lemak itu berperan dalam kesehatan kulit dan rambut. Lalu mengontrol rasa lapar. Lemak sehat dapat membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Lemak sehat butuh waktu lama untuk dicerna sehingga bisa membuat rasa kenyang bertahan dalam waktu lama pula. Sebaliknya lemak buruk seperti makanan instan akan membuat rasa lapar terus-menerus. Jadi sebaiknya mengonsumsi lemak yang sehat. Lalu ada penggolongan karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida ini terdiri atas satu molekul gula yang merupakan karbohidrat yang paling sederhana. Contoh dari monosakarida ini ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa yaitu sering juga disebut gula anggur karena terdapat dalam buah anggur. Juga sering disebut sebagai gula darah karena terdapat dalam darah. Di alam, glukosa terdapat dalam buah-buahan dan madu lebah. Di sampingnya terdapat struktur dari glukosa. Contoh monosakarida selanjutnya ada fruktosa dan galaktosa. Fruktosa merupakan gula yang paling manis dari semua gula. Fruktosa biasa dikenal dengan sebutan gula buah karena banyak ditemukan di dalam buah-buahan. Bersama glukosa, fruktosa merupakan komponen utama dari madu. Lalu galaktosa merupakan monosakarida yang jarang ditemukan bebas di alam. Galaktosa umumnya berikatan dengan glukosa dalam bentuk laktosa, itu sebagai gula yang terdapat di dalam susu. Galaktosa mempunyai rasa kurang manis daripada glukosa dan kurang larut dalam air.
Di samping pada gambar yang di atas merupakan contoh dari struktur fruktosa, dan yang di bawah adalah struktur dari galaktosa. Lalu ada ribosa. Ribosa merupakan sumber energi ribosa bukan merupakan sumber energi tetapi ribosa penting artinya bagi genetika karena merupakan penyusun kerangka RNA. Jika atom C nomor 2 dari ribosa kehilangan atau O, maka akan menjadi deoksiribosa yang merupakan penyusun kerangka DNA. Penggolongan karbohidrat yang selanjutnya adalah disakarida. Disakarida adalah senyawa yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang sejenis maupun tidak sejenis. Disakarida terdiri atas sukrosa, maltosa, dan laktosa. Ketiga disakarida ini mempunyai rumus molekul yang sama yaitu C12H22 dan O11. Akan tetapi setiap struktur molekulnya berbeda. Contoh dari disakarida yang pertama ada sukrosa, yaitu disusun oleh glukosa dan fruktosa. Sukrosa adalah gula yang kita kenal sehari-hari, yaitu sebagai gula tebu atau dari gula bit. Selain pada tebu dan bit, sukrosa juga terdapat pada nanas dan wortel. Contoh yang selanjutnya adalah laktosa. Laktosa merupakan hidrat utama dari air susu hewan. Jadi laktosa itu sering juga disebut sebagai gula susu. Laktosa bila dihidrolisis akan menghasilkan galaktosa dan glukosa. Karena itu laktosa termasuk ke dalam suatu disakarida. Maltosa adalah suatu disakarida yang berbentuk dari dua molekul glukosa. Glukosa biasa dikenal sebagai gula malt. Maksudnya maltosa biasa dikenal sebagai gula malt atau gandum. Maltosa tidak berada bebas di alam, tapi diperoleh dari hasil hidrolisis amilum dengan asam maupun dengan enzim. Maltosa ini biasanya dijual dalam bentuk sirup maltosa. Penggolongan karbohidrat yang terakhir yaitu ada polisakarida. Polisakarida merupakan kelas karbohidrat yang mempunyai lebih dari 8 unit monosakarida. Umumnya polisakarida ini mempunyai molekul yang besar dan lebih kompleks daripada monosakarida dan oligosakarida. Polisakarida ini terdiri atas satu macam monosakarida saja disebut homopolisakarida, sedangkan yang mengandung senyawa disebut heteropolisakarida. Rumus dari polisakarida adalah C6H10O5N. Contoh dari polisakarida yaitu ada amilum dan selulosa. Yang pertama yaitu ada amilum. Amilum terdiri dari dua macam polisakarida yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa terdiri atas 250 sampai 3000 unit glukosa, sedangkan amilopektin terdiri dari 1000 unit glukosa. Amilum membentuk rantai lurus tidak bercabang melalui ikatan glikosida alfa 1,4. Amilum banyak terkandung dalam makanan pokok seperti nasi, jagung, dan gandum. Lalu selulosa. Selulosa atau serat ini tersusun dari 1000 sampai 3000 buah glukosa. Glukosa ini membentuk rantai lurus tidak bercabang dengan ikatan glukosida B beta 1,4. Selulosa banyak terkandung pada buah-buahan dan sayuran yang kita kenal sebagai serat. Lalu selanjutnya penggolongan lipid. Yang pertama dari penggolongan lipid yaitu ada lipid sederhana. Lipid sederhana adalah ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Lemak sederhana ini terdiri dari lemak, minyak, dan lilin. Lemak adalah ester dari asam-asam lemak dengan gliserol. Lalu minyak merupakan bentuk cairan atau liquid dari lemak. Lalu sedangkan lilin adalah ester asam lemak dengan alkohol monohidrat yang mempunyai berat molekul lebih besar. Penggolongan lipid yang kedua adalah lipid campuran. Lipid campuran ini berbeda dari lipid sederhana karena selain dibentuk oleh ester dari asam-asam lemak dan alkohol, lipid campuran juga mengandung gugus molekul lain. Lipid campuran terdiri dari fosfolipid, glikolipid, dan lipid campuran lain. Yang pertama ini ada fosfolipid. Fosfolipid ini merupakan yang mengandung residu asam fosfat sebagai tambahan asam lemak dan alkohol. Fosfolipid juga memiliki basa yang mengandung nitrogen dan pengganti lain. Pada banyak fosfolipid, misalnya gliserofosfolipid, alkohol adalah gliserol, tetapi pada yang lain, misalnya sphingofosfolipid, alkoholnya adalah sphingosine.
Glikolipid adalah campuran asam lemak dengan karbohidrat yang mengandung nitrogen, tapi tidak mengandung asam fosfat. Nah, contoh lain dari lipid campuran ini ada sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Golongan lipid yang terakhir yaitu ada lipid turunan. Lipid turunan yaitu zat yang diturunkan dari golongan-golongan sebelumnya, yaitu lipid sederhana dan lipid campuran yang melalui proses hidrolisis. Yang termasuk lipid turunan ini ada asam lemak, gliserol, steroid, alkohol di samping gliserol dan sterol, aldehida lemak dan benda keton, gliserida, kolesterol dan ester kolesterol dinamakan lipid netral karena tidak bermuatan. Contoh dari lipid turunan ini ada asam lemak. Asam lemak adalah kelompok beragam molekul disintesis oleh rantai perpanjangan dari primer asetil-CoA dengan malonyl-CoA atau kelompok metil malonyl-CoA dalam proses yang disebut sintesis asam lemak. Asam lemak yang umum dijumpai bersifat tidak larut dalam air tetapi dapat terdispersi menjadi misel di dalam NaOH atau KOH encer yang mengubah asam lemak menjadi sabun. Asam lemak ini ada dua, yaitu ada rantai jenuh, yaitu yang tidak mengandung ikatan rangkap, dan juga yang tidak jenuh mengandung satu atau lebih ikatan rangkap. Yang tidak jenuh yaitu mengandung lebih sedikit dari 2 kali jumlah atom hidrogen sebagai atom karbon, serta satu atau lebih pasangan atom karbon yang berdekatan dihubungkan oleh ikatan rangkap. Asam lemak tidak jenuh ini ada yang tunggal dan ada yang banyak. Di bawah ini terdapat contoh asam-asam lemak yang tidak jenuh. Lalu asam lemak yang jenuh. Asam lemak yang jenuh ini mempunyai atom hidrogen 2 kali lebih banyak dari atom karbonnya, dan tiap molekulnya mengandung 2 atom oksigen. Asam lemak jenuh ini memiliki titik cair yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam lemak yang tidak jenuh. Lalu rantai asam lemak yang lebih panjang juga titik cairnya lebih tinggi dibandingkan rantainya yang lebih pendek. Bisa dilihat pada tabel gambar di bawah. Lalu kemudian ada komposisi dari gado-gado. Komposisi dari gado-gado ini ada tahu, toge, kangkung, buncis, kentang, cabai, kacang tanah, bawang putih, bawang merah, minyak goreng, gula merah, dan garam. Lalu dari komposisi tersebut yang termasuk karbohidrat dan lipid yaitu yang pertama dari karbohidrat. Sebagian besar dari komposisi gado-gado termasuk ke dalam karbohidrat. Sebagian besar pula termasuk ke karbohidrat kompleks dan yang termasuk ke karbohidrat sederhana hanya gula merah. Lalu untuk lipid, kacang tanah dan minyak goreng termasuk ke dalam lipid sederhana. Lalu apakah gado-gado sehat untuk dikonsumsi? Gado-gado ini adalah campuran dari sayuran matang yang sudah direbus yang kemudian diberi bumbu kacang. Dilihat dari komposisi tentu gado-gado ini termasuk makanan yang sehat karena mengandung banyak sayuran. Yang mana sayuran ini termasuk ke dalam karbohidrat kompleks, mengandung serat yang banyak. Karbohidrat kompleks lebih bagus untuk dikonsumsi karena rendah gula, juga seratnya yang tinggi. Dari Fat Secret juga disebutkan satu porsi gado-gado ini memiliki kadar kalori sebanyak 318 kilokalori, yaitu 13% diantaranya karbohidrat, 48% lemak, dan 21% protein. Menurut saya sendiri, gado-gado ini sangat baik, tentu sangat baik untuk dikonsumsi, tapi harus dikonsumsi dengan porsi yang cukup. Dapat dilihat sebelumnya pada kutipan Fat Secret, terlihat bahwa gado-gado kalorinya cukup tinggi. Tinggi kalorinya ini berasal dari bumbu kacang, karena kacang tanah digoreng di minyak goreng, yang mana keduanya itu termasuk ke dalam lipid sederhana, jadi tentu akan mengandung lemak yang cukup tinggi. Pada bumbu kacangnya juga ditambahkan gula, yang mana gula ini termasuk ke dalam karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana sebaiknya tidak dikonsumsi dalam jumlah banyak karena tinggi gula dan rendah lemak. Jadi sebaiknya menurut saya agar mengonsumsi gado-gado lebih sehat lagi, pada bumbu kacangnya
dikontrol. Jadi lebih sedikit bumbu kacang dan perbanyak sayurannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf banyak kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.